Hai semua, kembali ke Black Stories. 6 remaja berencana berlibur musim panas di sebuah tempat. Namun berbagai kendala membuat mereka terjebak di sebuah kabin yang dipenuhi para manusia kanibal yang siap menghabisi mereka. Ternyata di balik itu ada sebuah rahasia yang belum terungkap. Bagaimana ceritanya? Langsung kita bahas di alur cerita Cannibal Cabin 2023 selengkapnya. Berawal pada tahun 2002, seorang pria bernama Jamie mengunjungi tempat liburan di danau bersama kekasihnya bernama Roxy, serta adik tiri kekasihnya yang bernama Danny. Jamie dapat menyewa tempat liburan itu bersama kabinnya dari temannya bernama Mary. Tempat itu sudah tidak digunakan lagi selama bertahun-tahun. Kemudian Jamie dan Danny pun pergi ke danau untuk bermain jet ski. Sementara Roxy bilang dia akan pergi mencari kabin. Saat mencari kabinnya, Roxy melihat ada api unggun di sekitar situ. Padahal hari itu cuacanya panas. Ia melihat banyak tumpukan barang rongsokan di sekitar situ. Dan ada bercak berwarna merah di tumpukan barang-barang tersebut. Ia pun menemukan kabinnya. Tapi ia tidak bisa membuka pintu dengan kunci yang ia miliki. Ia melihat ada sebuah tempat seperti gudang di sekitar situ. Lalu ia masuk ke dalamnya. Sementara itu, Jamie dan Danny bermain jet ski. Saat bermain, Jamie ingin mengecek keadaan Roxy. Dia meninggalkan Danny sendirian di danau. Roxy melihat banyak barang di dalam ruangan itu. Ketika dia memeriksa, terjadi sesuatu. Jamie pun pergi ke mobilnya dan mengambil sebuah kotak berisi cincin dari dalam mobil. Ia berencana melamar Roxy. Ketika dia mencari, dia mendengar suara teriakan Danny. Ia pun bergegas kembali ke arah danau. Ia pun kembali mencari Roxy di kabinnya. Jamie pun berusaha bangun dan mencoba untuk lari. Lalu seseorang dengan menggunakan topeng mengejarnya. Jamie pun masuk ke ruangan yang berisi perlengkapan selam. Ia bersembunyi di dekat baju selam yang tergantung. Pria bertopeng itu mencarinya. Saat sedang berjalan merangkak menuju pintu keluar, Jamie membuat keributan. Sementara di ruangan yang lain, Roxy diikat oleh 3 orang bertopeng. Sementara Jamie berusaha untuk masuk ke dalam mobilnya. Namun 2 orang bertopeng lainnya serta seorang bertopeng sebelumnya berhasil menangkapnya. Sekarang kita berkenalan dengan 6 orang remaja yang ingin pergi ke festival. Mereka adalah Chris bersama kekasihnya Jen, Matt bersama kekasihnya Carly, serta Jonah dan Faye. Matt menghubungi temannya bernama Tommy. Tommy bilang ia akan menyusul dengan temannya ke sana. Lalu ke-6 remaja itu pun berangkat dengan menggunakan mobil van milik Chris. Mereka melakukan perjalanan dari siang hingga malam. Saat dalam perjalanan, Jen ingin muntah. Lalu Chris pun menghentikan mobilnya. Jen segera keluar. Jonah mencoba menghubungi Tommy, namun tidak ada sinyal. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanan lagi. Dalam perjalanan, mereka melihat jalan utamanya tertutup. Lalu mereka mencoba mencari jalan alternatif lainnya. Kemudian mereka pun mulai tersesat. Dalam perjalanan, mereka menemukan sebuah bar. Mereka pun masuk ke dalam bar itu kecuali Jen, karena ia sedang tidur. Sehingga mereka membiarkannya sendirian di dalam van. Di dalam bar, mereka bertemu dengan seorang wanita yang galak bernama Marilyn. Chris lalu bertanya kepadanya arah menuju ke jalan utama. Marilyn pun bilang kalau dia akan memanggil suaminya yang bernama Corfield. Carly sendiri ingin pergi ke toilet. Tanpa meminta izin, ia pun masuk ke dalam. Toiletnya dalam keadaan gelap, jadi Carly tidak bisa melihat dengan jelas. Ia melihat bercak sesuatu di sekitar kloset, namun ia tidak begitu memperdulikannya. Mereka melihat daftar menu makanannya. Namun Jonas berkata tidak baik tentang menu makanan itu. Marilyn dan suaminya Corfield pun datang. Mereka mendengar perkataan Jonas dan merasa tersinggung. Mereka meminta maaf dan menanyakan arah menuju jalan utama. Corfield bilang kalau mereka sedang berada di sekitar lembah. Dan lembah ini tidak ada di dalam peta yang mereka bawa.
Lalu ia menunjukkan sebuah peta yang berisi lokasi sekitar situ. Sementara di luar saat Jen sedang tidur, ada seseorang menggunakan topeng di luar van yang sedang memperhatikan Jen. Di dalam toilet, Carly pun selesai buang air. Saat selesai mencuci tangan dan mengelap tangannya dengan handuk, ia melihat bercak darah di handuk itu. Ia pun berteriak dan segera menuju keluar. Carly tanya ke Corfield tentang bercak darah yang ada di handuk. Corfield menjelaskan kalau dia menyembelih hewan di dalam situ dan menggunakan handuk itu untuk membersihkannya. Corfield pun sedikit marah karena Carly masuk ke toilet tanpa izin. Chris mencoba menenangkan situasi. Lalu ia meminta agar Corfield memberikannya peta itu. Corfield sendiri menginginkan bayaran yang cukup mahal untuk peta tersebut. Chris pun terpaksa membayarnya. Lalu mereka kembali ke van. Chris bilang setelah menemukan sebuah hotel, mereka akan menginap dan akan langsung pulang besok pagi. Jonah keberatan karena mereka belum berlibur sama sekali. Namun yang lainnya setuju dengan Chris dan mereka ingin segera pulang. Mereka pun melanjutkan perjalanannya lagi. Di tengah perjalanan, mereka berhenti karena ada sebuah pagar yang menutupi jalan. Chris, Matt, dan Jonah pun turun dan membuka pagar itu. Mereka pun melanjutkan perjalanannya lagi. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba Chris tidak bisa mengontrol van-nya. Ternyata van-nya mogok. Matt mengalami luka benturan di kepalanya. Jonah mengajak teman-temannya agar berpesta di situ saja. Dan mereka pun mulai berpesta di situ. Jonah, Carly, Matt, dan Jen memutuskan untuk berjalan kaki dan mencari bantuan. Sementara Matt yang cedera tetap tinggal dan Faye akan menjaganya. Ketika yang lainnya sudah pergi, Faye mulai menggoda Matt. Dan mereka pun melakukan hubungan di dalam van. Chris dan yang lainnya tidak menemukan apapun di sekitar situ. Sementara di sekitar van, ada seseorang yang mengawasi Matt dan Faye. Matt pun keluar untuk buang air kecil. Sementara Faye tetap tinggal di van. Jen sendiri melihat ada cahaya dari kejauhan. Mereka berempat pun menuju ke asal cahaya itu dan berharap ada orang di sana. Faye mulai khawatir karena Matt masih belum kembali juga. Saat sedang mencari Matt di sekitar van, Matt pun mengagetkannya. Sementara di sekitar hutan, mereka menemukan lokasi seperti gudang. Mereka berempat mendengar seperti suara teriakan. Mereka mengabaikannya karena mereka sedang berada di hutan. Dan itu mungkin saja suara hewan. Mereka pun masuk ke lokasi gudang itu. Ternyata itu adalah gudang di sekitar danau yang sebelumnya jadi sarang kanibal. Saat memeriksa tempat itu, mereka melihat sebuah mobil yang mirip dengan mobil Tommy. Namun mereka tidak yakin apakah itu benar mobil milik Tommy atau tidak. Carly bilang kalau dia akan menunggu mereka di situ. Sementara Chris dan yang lainnya menemukan sebuah pintu masuk. Jonah pun masuk ke dalam. Setelah itu disusul Chris dan Jen. Mereka pun memeriksa keadaan di dalam ruangan itu. Jonah yang ketakutan pun mencari Chris dan Jen. Ia pun bilang kalau terjadi hal yang buruk kepada Tommy dan kawannya. Saat hendak keluar, mereka melihat ada mobil yang datang. Mereka pun tidak jadi keluar dan bersembunyi di dalam ruangan itu. Sementara di luar, Carly juga bersembunyi. Carly melihat orang-orang yang menggunakan topeng itu mengeluarkan sebuah kantong dari dalam mobil. Dan mereka membawa masuk kantong itu ke ruangan tempat Chris dan yang lainnya bersembunyi. Salah seseorang dari orang bertopeng itu membawa Faye. Lalu orang bertopeng itu membawa mesin gerinda. Ia pun membuka kantongan itu. Mereka ketakutan melihat Matt yang sudah lama dalam kondisi sekarat. Lalu orang bertopeng itu menggantung Matt di rantai besi. Chris dan Jen pun sangat ketakutan. Jen bilang ke Chris kalau dia sedang hamil. Jonah bersembunyi tepat di bawah meja tempat Matt digantung. Salah seorang pria bertopeng itu memakan Matt hidup-hidup, lalu melakukan ini padanya. Sementara di luar, Carly berusaha bersembunyi di dalam sebuah mobil. Di dalam ruangan, ketiga orang bertopeng itu sedang makan daging dan minum darah Matt. Chris dan Jen pun mengendap keluar dari ruangan itu. Namun mereka membuat keributan, sehingga ketiga orang bertopeng itu mendengarnya dan mengejar mereka. Mereka pun bersembunyi. Sementara Jonah segera keluar dari bawah meja dan langsung pergi dari situ. Carly menemukan sebuah ponsel. Ternyata ponsel itu milik Tommy, yang berarti mobil ini juga milik Tommy. Ia pun terkejut dan berteriak. Mendengar teriakan Carly, orang-orang bertopeng itu segera berlari mencari asal teriakan. Mereka pun menemukan Carly di dalam mobil. Chris, Jen, dan Jonah pun segera menaiki mobil. Mereka pun berhasil menyalakannya dan segera pergi dari situ.
Mereka melihat orang-orang bertopeng itu berusaha menangkap Carly. Namun mereka meninggalkannya dan segera pergi dari sana. Dalam perjalanan, mobil mereka mogok. Mereka pun segera keluar. Mereka ingat kalau bar yang mereka datangi sebelumnya berada dekat dari situ. Mereka pun menuju ke sana. Di bar itu tidak ada siapa-siapa. Chris pun memeriksa ke ruangan kantor bar itu. Di sana ia menemukan banyak dompet dan kartu ATM. Sementara Jonah dan Jen memeriksa bagian dapurnya. Tiba-tiba Marilyn pun datang. Jonah bilang mereka mengikuti map yang suaminya berikan dan membawa mereka ke gudang yang dipenuhi orang aneh. Chris sendiri melihat televisi yang menampilkan rekaman CCTV yang terpasang di gudang tempat mereka terjebak tadi. Sementara Jonah dan Jen bilang ke Marilyn kalau dua orang temannya telah dibunuh oleh kanibal di gudang. Corville pun datang dan bilang ia telah menghubungi pihak berwajib untuk datang. Corville juga bilang kalau ia telah menangkap Chris yang menyelinap masuk ke kantornya. Setelah itu seorang petugas bernama Grimes pun datang. Corville bilang ke Grimes kalau Chris dan yang lainnya ingin mencuri di barnya. Petugas ini nampaknya tidak baik. Lalu Jen bilang ke Grimes kalau kedua temannya telah dibunuh dan setelah itu mereka memakan temannya. Corville bilang kalau mereka seperti memakai narkoba. Jen bilang kalau dia akan membawa mereka ke gudang itu. Namun Corville dan Grimes tidak percaya dan bilang kalau tidak ada gudang di lembah ini. Saat di luar dan ingin memasukkan mereka ke mobil, Jen melihat mobil yang digunakan Grimes itu bukan mobil polisi. Grimes mengatakan kalau dia tidak pernah bilang kalau dia adalah polisi. Ia adalah otoritas di sini. Dia juga bilang kalau polisi akan segera datang. Lalu mereka pun masuk ke dalam mobil. Grimes bilang kalau ia memasukkan Chris ke dalam bagasi mobil. Grimes bertanya untuk apa mereka ke sini. Jonah menjelaskan kalau mereka sebenarnya ingin ke festival Western Supermare. Teman mereka bernama Faye yang mengajaknya dan mengambil jalan pintas menuju ke sana. Grimes pun membawa mereka ke tempat van mereka yang mogok sebelumnya. Grimes memeriksa ke dalamnya. Ia menemukan minuman alkohol di sana. Dia pun menuduh kalau mereka sudah mabuk dan membunuh teman mereka dan mengarang cerita tentang teman mereka dibunuh oleh manusia kanibal. Namun Jen bilang orang aneh kanibal di gudang itu yang membunuh temannya. Grimes melepas borgol Jen dan memberikan pisau kepadanya. Ia menyuruh Jen memperagakan bagaimana manusia kanibal itu membunuh teman mereka. Sementara Jen berlari dan masuk ke dalam mobil Grimes. Ia mencari kunci mobilnya. Mereka lalu kembali ke gudang itu lagi. Chris melihat dari sela bagasi mobil, mereka membawa Jonah dan Jen. Orang bertopeng serta Grimes mengelilingi Carly yang telah terikat di atas meja. Salah seorang dari mereka kemudian melakukan ini. Saat Grimes hendak memotong payudaranya, Jen terbangun. Mereka lalu mendudukkan Jen di tengah mereka dan mengikatnya. Jen bertanya kenapa mereka melakukan ini. Lalu Grimes bilang kalau orang-orang kota seperti Jen memusuhi mereka, serta mengolok-olok dan menertawakan mereka karena mereka berbeda. Ia juga bilang kalau wilayah ini tidak muncul dalam peta. Chris pun berhasil keluar dari bagasi. Dia mencoba menolong Jonah yang terikat di kursi. Namun seorang bertopeng datang dan mencoba menangkapnya. Setelah berhasil mengalahkan orang bertopeng itu, ia pun membuka ikatan Jonah. Tiba-tiba ponsel Chris mendapat pesan masuk. Mereka sangat senang karena mendapat sinyal di situ. Lalu mencoba menghubungi kontak darurat 911. Namun saat operator ingin melacak lokasinya, ponselnya mati karena kehabisan baterai. Lalu Chris punya sebuah rencana. Tiba-tiba orang bertopeng itu bangun. Grimes menyuruh orang bertopeng itu untuk memasukkan potongan daging Carly ke mulut Jen. Sementara Chris menuju ke ruang panel dan berencana mematikan listrik. Lalu Jonah mengambil kapak dan merusak sekring listrik. Listrik pun padam. Lalu Grimes menyuruh orang bertopeng itu untuk mengecek panel listriknya. Sementara Jonah berencana menjadi umpan dan menarik perhatian orang bertopeng agar Chris bisa menyelamatkan Jen. Jonah berhasil mengalahkan salah satu orang bertopeng. Setelah itu, ia menarik perhatian orang bertopeng lainnya. Ia pun berhasil mengalahkannya dan membakarnya. Chris mengendap masuk ke dalam. Tiba-tiba orang bertopeng lainnya datang dan mencoba menangkapnya. Chris berhasil mengalahkannya dan memukulnya dengan palu.
Chris pun berhasil sampai ke tempat Grimes. Mereka pun bertarung, dan Chris berhasil mengalahkannya. Di sisi lain, Jonah terjebak di dalam ruangan yang terbakar. Sepertinya ada yang menguncinya dari luar. Sementara saat Chris berpelukan dengan Jen, pria bertopeng lainnya datang dan mendorong Chris. Chris datang dan mencekik leher orang bertopeng itu dengan tali dan berhasil melumpuhkannya. Namun tiba-tiba mereka melihat Faye. Ternyata Faye adalah anak dari wanita yang di tahun 2002 lalu datang ke gudang itu dan dibunuh di sana. Ternyata orang bertopeng itu membesarkannya. Jadi sebenarnya Faye yang merencanakan semua ini. Jen meminta Faye agar tidak membunuhnya. Namun Faye tidak ingin membunuh Jen. Yang dia inginkan adalah bayi yang dikandung oleh Jen. Cerita pun berakhir di sini, guys. Nah, itu tadi cerita tentang para manusia kanibal yang ternyata membesarkan seorang gadis yang dibesarkan menjadi psikopat. Mereka berencana untuk mencari penerus dengan menjebak orang-orang agar mendapatkan bayi dari perut wanita yang hamil. Berikutnya masih banyak film-film thriller yang akan kita bahas. Jadi jangan lupa subscribe-nya ya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.